La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan cerita tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah bagian 12. Namun sebelum lanjut, marilah kita sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rintangan Abu Lahab. Selain terus-menerus berdakwah kepada orang-orang Mekah, Rasulullah SAW juga menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Bangsa Arab berkumpul di Mekah pada pekan-pekan tertentu beberapa kali dalam setahun. Misalnya di Pasar Ukas yang diadakan selama bulan Syawal. Kemudian Pasar Mujannah yang berlangsung setelah bulan Syawal selama 20 hari. Jika Rasulullah tahu ada rombongan datang, beliau segera pergi mendatangi mereka sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian supaya menyembah kepadanya. Dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah olehmu, tiada Tuhan melainkan Allah, supaya kamu berbahagia." Namun dimanapun Rasulullah datang, pastilah di belakang Rasulullah, Abu Lahab datang mengikuti sambil berseru keras-keras, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini memerintahkan kamu sekalian supaya meninggalkan agama orang tuamu terdahulu. Hai sekalian manusia, janganlah kamu dengarkan perkataan orang ini, karena dia itu pendusta." Bahkan sesekali jika marahnya sudah memuncak, Abu Lahab melempar kepala Rasulullah dari belakang dengan batu. Akibat tindakan Abu Lahab ini, sangat sedikit orang yang mau menerima seruan Islam. Orang-orang Islam pun bahkan belum berani menunjukkan keislamannya secara terang-terangan. Kebanyakan orang mencaci, mencemooh, mengusir dan mendustakan Rasulullah SAW. Akan tetapi, Rasulullah tidak pernah berputus asa. Rasulullah terus berdakwah semakin gencar dan semakin bersemangat. Berkat kegigihan yang luar biasa inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari sebuah kota bernama Yasrib. Orang-orang Yasrib. Suatu saat kelak, Rasulullah SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Orang-orang Yasrib termasuk rombongan orang Arab yang sering datang ke Mekah. Mereka terpecah menjadi dua golongan, yakni orang Aus dan orang Khazraj. Kedua suku ini saling berperang satu sama lain selama 120 tahun. Suatu saat kaum Aus yang menang. Pada saat lain, orang Khazrajlah yang mengalahkan orang Aus. Suatu malam di Bukit Aqabah, yakni di Mina, Rasulullah bertemu dengan 6 orang Khazraj. Mula-mula Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan. Kemudian orang-orang itu menjawab dengan sopan. Kemudian Rasulullah memperkenalkan diri dan bertanya, "Bagaimana keadaan kalian di Yasrib?" Sesudah itu Rasulullah mengajak mereka duduk bersama dan memenuhi ajakan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesudah saling bertanya, Rasulullah mengajak mereka ke tempat yang sunyi, sedikit jauh dari penglihatan orang. Di tempat itu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Keenam orang Khazraj itu mengerti dan tertarik segala apa yang Rasulullah serukan. Setelah Rasulullah yakin dengan kesungguhan orang-orang ini, Rasulullah mengajak berpindah tempat lagi ke bawah Bukit Aqabah. Tempat itu benar-benar terlindung dari jangkauan penglihatan orang. Di tempat aman itulah Rasulullah SAW mengajak mereka mendukung kenabian Rasulullah. Rasulullah SAW meminta agar mereka ikut menyebarkan ajaran Islam di kota asal mereka, yakni Yasrib, yang sekarang bernama Madinah. Orang-orang itu meminta waktu untuk berunding. Rupanya
ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Demikian salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah bosan berperang dengan Aus. Mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita dan Aus dalam perdamaian." Setelah selesai, mereka menyatakan percaya dan sungguh-sungguh mendukung penyebaran Islam di Yasrib. Rasulullah SAW kemudian menasihati mereka agar mereka seia sekata, tolong menolong dan bantu-membantu dalam menjalankan tugas mulia ini. Bai'at Aqabah pertama. Keenam orang itu kembali ke Yasrib dan menyerukan Islam kepada seluruh penduduknya. Muhammad adalah nabi terakhir utusan Tuhan yang didustakan kaumnya sendiri. Demikian kata mereka. Segera saja nama Rasulullah menjadi terkenal di kalangan penduduk Yasrib. Pada musim haji berikutnya, 5 dari 6 orang itu kembali ke Mekah bersama 7 orang rekan mereka. 2 berasal dari Aus dan 10 orang berasal dari Khazraj. Mereka menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Saat itu, sudah 12 tahun lamanya Rasulullah menyebarkan agama Islam. Setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka menyatakan percaya akan seruan Rasulullah. Rasulullah SAW pun kemudian membaiat mereka. Inilah yang terkenal sebagai Bai'at Aqabah pertama. Dalam baiat ini, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk sumpah setia. Pertama, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak bergaul dengan wanita yang belum dinikahi. Keempat, tidak membunuh anak-anak, seperti yang saat itu banyak terjadi. Kelima, tidak berdusta dan tidak membuat kedustaan. Keenam, tidak menolak perkara yang baik. Ketujuh, hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik saat senang maupun susah. Kedelapan, hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik terpaksa maupun sukarela. Kesembilan, jangan begitu saja merebut suatu perkara, kecuali Allah memberikan bukti tanda-tanda kekafiran kepada orang yang mengerjakannya. Dan yang ke-10, hendaklah mengatakan kebenaran dimanapun berada, dan tidak takut akan celaan orang. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menepati janji-janji ini. Kelak kalian akan menerima balasan Allah berupa surga. Namun jika ada yang menyalahi janji ini, aku serahkan urusannya kepada Allah semata." Ucapan bai'at. Ucapan bai'at atau sumpah setia ini sebenarnya adalah menjulurkan tangan kanan ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Sedangkan pembaiat menjabat dengan posisi tangan di sebelah atas. Bai'at Aqabah yang pertama dikenal dengan nama Bai'atun Nisa atau bai'at wanita, sebab Rasulullah belum meminta mereka membela beliau dengan berperang. Pengiriman Mus'ab bin Umair. Setelah bai'at terlaksanakan dengan sempurna, semua orang kembali ke perkemahan masing-masing sambil menyimpan kejadian itu baik-baik di dalam hati. Musim haji pun segera selesai. Ketika rombongan Muslim Yasrib berangkat pulang, Rasulullah SAW menyertakan seorang duta pertama. Tugas duta ini adalah mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada kaum muslimin. Selain itu, ia juga berkewajiban menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang masih menyembah berhala. Rasulullah SAW memilih Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan tugas ini. Mus'ab radhiyallahu an termasuk pemeluk Islam pertama dan terpercaya dalam pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, bacaan Al-Quran, serta ketaatannya. Setelah sahabat Rasulullah itu datang, semakin banyak orang Yasrib memeluk Islam. Seiring dengan itu, persatuan antara kabilah Aus dan Khazraj semakin kuat. Sampai akhirnya hilanglah rasa permusuhan di hati mereka masing-masing. Jumat pertama. Para ulama umumnya sepakat
bahwa perintah sholat Jumat pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Namun Rasulullah belum dapat melaksanakan perintah Allah ini ketika masih berada di Mekah. Pasalnya, hidup Nabi Muhammad di Mekah tidak pernah aman akibat kebencian kaum kafir Quraisy. Bahkan salah satu sebab Rasulullah bersama Muslim Mekah berhijrah ke Madinah adalah karena ancaman kaum kafir Quraisy. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat di Mekah guna melaksanakan sholat Jumat pun menjadi mustahil dilakukan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa karena jumlah umat Islam yang tersisa di Mekah kurang dari 40 orang, maka kewajiban sholat Jumat pun menjadi gugur. Karena itu pula, sholat Jumat untuk pertama kalinya justru dilakukan tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, beberapa sahabat sudah diutus pindah ke Madinah dan membangun masyarakat Islam. Sahabat yang pertama kali diutus untuk berhijrah demi kepentingan dakwah Islam di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Karena situasi di Madinah lebih memungkinkan bagi umat Islam untuk berkumpul, Rasulullah SAW memerintahkan Umair untuk mengumpulkan kaum muslimin setiap hari Jumat, yakni guna mengerjakan sholat 2 rakaat secara berjamaah. Mus'ab bin Umair segera mengumpulkan kaum muslimin. Mus'ab mengimami sholat mereka, membacakan Al-Quran, dan mengajarkan Islam kepada mereka. Itulah sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Sholat pertama itu diikuti oleh 40 orang. Abdurrahman bin Auf. Rasulullah juga pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf secara diam-diam pergi ke daerah Damatul Jandal untuk berdakwah. Selama 3 hari, Abdurrahman bin Auf berdakwah sampai akhirnya pemimpin mereka, yakni Al-Asbaq pun masuk Islam. Bai'an Aqabah kedua. 1 tahun berikutnya, jumlah jamaah haji dari Yasrib lebih banyak. Termasuk dalam rombongan itu 75 muslim, 2 diantaranya kaum perempuan. Saat itu tahun 622 Masehi, 13 tahun sudah Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut, mengalah terhadap segala siksaan, serta menanggung semua kesakitan dengan kesabaran dan pengorbanan. Tidak selamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umat nabinya untuk terus mengalah. Suatu saat pukulan harus dibalas dengan pukulan, serangan pun harus dibalas dengan serangan. Dengan tujuan inilah Rasulullah mengadakan pertemuan dengan 75 muslim itu. Mereka bersepakat bertemu tengah malam, yaitu di Bukit Aqabah pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah 3 hari berturut-turut setelah hari raya kurban ataupun hari raya Idul Adha. Kali ini mereka tidak bertemu di kaki bukit, tetapi di puncaknya. Semua orang mendaki lereng-lereng Aqabah yang curam, termasuk kedua muslimah tersebut. Saat itu Rasulullah SAW disertai pamannya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menyadari bahwa pertemuan ini dapat berakibat perang terhadap orang yang memusuhi keponakannya. Saudara-saudara dari Khazraj, demikian Abbas berkata, posisi Muhammad di tengah-tengah kami sudah diketahui bersama. Kami dan mereka yang sepaham dengannya telah melindunginya dari gangguan masyarakat kami sendiri. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya dan mempunyai kekuatan di negerinya sendiri. Namun dia ingin bergabung dengan tuan-tuan juga. Jadi kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya dan dapat melindungi dari mereka yang menentangnya, silahkan tuan-tuan laksanakan. Akan tetapi kalau tuan-tuan akan menyerahkan dia dan membiarkannya terlentar sesudah berada di tempat tuan, dari sekarang lebih baik tinggalkan saja. Orang-orang Yasrib pun menjawab, sudah kami dengar yang tuan katakan. Sekarang silahkan Rasulullah bicara. Kemukakanlah yang tuan senangi dan disenangi Allah.
Setelah membaca ayat Al-Quran dan memberi semangat Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Saya minta ikrar tuan-tuan untuk membela saya, seperti membela istri-istri dan anak-anak tuan-tuan sendiri." Kesetiaan kaum Ansar. Sa'ad bin Ubadah, yakni seorang pemimpin Ansar, berkata kepada Rasulullah, "Hanya kepada kamilah Rasulullah menghendaki sesuatu. Demi jiwaku yang ada di tangannya, andaikan engkau menyuruh agar kami menceburkan diri ke dalam samudra, tentulah kami akan melakukannya." Dialog sebelum ikrar. Seorang pemuka masyarakat yang tertua di situ, yaitu Al-Bara' bin Ma'rur, ia berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah berikrar. Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah kami warisi dari leluhur kami." Namun sebelum Al-Bara' selesai bicara, Abu Haytham bin Tayyihan menyela, "Ya Rasulullah, kami memutuskan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Namun apa jadinya kalau apa yang kami lakukan ini lalu kelak Allah memberikan kemenangan kepada Tuan? Apakah Tuan akan kembali kepada masyarakat Tuan dan meninggalkan kami?" Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Tidak, saya sehidup semati dengan tuan-tuan. Tuan-tuan adalah saya dan saya adalah tuan-tuan. Saya akan memerangi siapa saja yang tuan-tuan perangi, dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang tuan-tuan ajak berdamai." Tatkala mereka siap berikrar, Abbas bin Ubadah menyela, "Saudara-saudara dari Khazraj, untuk apakah kalian memberikan ikrar kepada orang ini? Kamu menyatakan ikrar dengan dia, yaitu untuk melakukan perang terhadap yang hitam dan yang merah, yakni perang habis-habisan melawan siapapun. Kalau tuan-tuan merasa bahwa jika harta benda tuan-tuan binasa dan para pemuka tuan-tuan terbunuh, tuan-tuan hendaknya menyerahkan dia kepada musuh. Lebih baik dari sekarang tinggalkan saja dia. Kalaupun itu yang tuan-tuan lakukan, ini adalah perbuatan hina dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika tuan-tuan dapat menepati seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu, sekalipun harta benda tuan-tuan habis dan para pemimpin tuan-tuan terbunuh, silakan saja tuan-tuan terima dia. Itulah suatu perbuatan yang baik, dunia dan akhirat." Orang-orang pun menjawab, "Akan kami terima, sekalipun harta benda kami habis dan bangsawan kami terbunuh. Namun ya Rasulullah, kalau dapat kami tepati semua itu, apa yang akan kami peroleh?" Rasulullah SAW menjawab dengan tenang dan pasti, "Surga." Kepribadian yang mengagumkan. Kesetiaan kaum Ansar pada saat baiat menunjukkan begitu dalamnya kepercayaan yang tertanam dalam hati mereka terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang daya pesonanya tidak dapat dijangkau kedalamannya. Siapapun yang bergaul dengan beliau pasti akan luluh dalam pesona itu. Ikrar. Mereka mengulurkan tangan kepada Rasulullah SAW dan berikrar. Inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai Bai'at Aqabah kedua. Dalam ikrar kedua ini, mereka berkata, "Kami berikrar mendengar dan setia pada waktu suka dan duka, pada waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Rasulullah SAW menjabat tangan para lelaki tetapi tidak menyentuh tangan wanita. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah 12 orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung jawab masyarakatnya." Mereka lalu memilih 9 orang Khazraj dan 3 orang dari kabilah Aus. Kepada para pemimpin itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tuan-tuan adalah penanggung jawab masyarakat, seperti pertanggungjawaban pengikut-pengikut Isa binti Maryam. Terhadap masyarakat sayalah yang bertanggung jawab." Peristiwa ini selesai tengah malam di celah Gunung Aqabah, jauh dari masyarakat ramai.
Saat itu mereka berharap hanya Allah saja yang mengetahui urusan mereka. Namun ternyata ada orang lain yang kebetulan sedang lewat dan merasa curiga dengan suara-suara dari puncak bukit. Orang itu memanjati lereng gunung dan menyaksikan Bai'at Aqabah kaum muslimin. Ketentuan perang. Salah satu isi penting Ikrar Aqabah kedua ini adalah dicantumkannya ketentuan tentang perang. Pihak Ansar berjanji akan membela Rasulullah sekalipun harus berperang dan mengorbankan jiwa mereka. Semua itu dilakukan kaum Ansar tanpa pamrih sama sekali, tidak mengharapkan apapun dari Rasul, kecuali keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy terkejut. Orang yang mengintai peristiwa ikrar tadi berteriak, memberitahu penduduk Quraisy yang tinggal di Mina, tidak jauh dari Aqabah. Muhammad dan orang-orang yang pindah agama itu sudah berkumpul. Mereka akan memerangi kamu. Walau cuma mendengar selintas, orang itu mengetahui maksud kaum muslimin. Dengan berteriak keras-keras, ia bermaksud mengacaukan bai'at kaum muslimin. Orang itu berharap kaum muslimin jadi takut, gelisah, dan membatalkan perjanjian mereka dengan Rasulullah. Namun tekad kaum muslimin sudah tidak lagi tergoyahkan. Bahkan dengan semangat menyala, Abbas bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah yang telah mengutus Tuhan atas dasar kebenaran, kalau sekiranya Tuhan berkenan, penduduk Mina itu besok akan kami habiskan dengan pedang kami." Rasulullah SAW menjawab, "Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah tuan-tuan." Dengan cepat dan diam-diam, kaum muslimin kembali ke kemah mereka dan tidur sampai pagi, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Akan tetapi, pagi itu orang Quraisy sudah mengetahui berita adanya ikrar. Mereka benar-benar sangat terkejut. Para pemuka Quraisy berkumpul dengan cepat dan segera bertindak. Mereka mendatangi para pemimpin rombongan Aus dan Khazraj. "Apa yang terjadi? Kami dengar tadi malam kalian menjanjikan sesuatu kepada Muhammad," ujar pemimpin Quraisy setengah menuduh. Tidak semua rombongan Aus dan Khazraj adalah muslim. Kebetulan para pemimpin rombongan adalah mereka yang belum beriman. "Tidak, kalian pasti salah. Tidak seorang pun dari rombongan kami keluar perkemahan tadi malam," bantah para pemimpin rombongan dari Yasrib itu. Tadi malam kaum muslimin memang bergerak diam-diam. Mereka tidak memberitahu anggota rombongan yang belum beriman tentang perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang Quraisy kembali dengan hati ragu. Sementara itu, dengan tenang anggota rombongan dari Yasrib berkemas dan berangkat untuk pulang. Hijrah. Kaum Ansar atau para penolong, demikianlah Rasulullah menjuluki para sahabat barunya dari kota Yasrib. Sebelum kaum Ansar datang, rasanya dakwah Islam akan berputar di sekitar Mekah saja. Padahal seluruh penduduk Mekah sudah diancam habis-habisan oleh para pemuka Quraisy agar tidak menjadi pengikut Rasulullah. Di mata orang Quraisy, tiba-tiba saja Islam sudah menjadi kuat nan jauh di Yasrib sana, dan itu di luar jangkauan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyusul kaum Ansar ke Yasrib. Dengan sangat cerdik, beliau memerintahkan kaum muslimin hijrah dengan berpencar-pencar dan diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan Quraisy. Mulailah mereka berhijrah sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Cara seperti itu berbeda dengan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam yang membawa kaumnya berhijrah dalam kelompok besar sekaligus. Ketika orang Quraisy tahu, mereka mulai panik. Tahan mereka yang mencoba mengungsi itu. Kurunglah orang yang mencoba pergi, perintah seorang pemimpin. "Mengapa kita tidak bunuh saja?" seru yang lain. "Apa kamu sudah tidak waras? Kalau kita bunuh, kabilahnya akan menuntut balas. Quraisy akan dipecah dalam perang saudara. Itu sudah pasti akan menguntungkan Muhammad." Tidak ada yang dibunuh. Bujuk saja supaya mereka kembali kepada sesembahan lama.
Iming-imingi dengan harta kalau perlu. Jika tidak mau juga, siksa dengan keras. Demikian keras orang Quraisy bertindak, sampai-sampai ada istri yang dipisahkan dari suaminya. Kalau istrinya orang Quraisy, ia tidak boleh ikut suaminya untuk berhijrah. Jika tidak menurut, wanita itu akan mereka kurung. Semua itu rela dijalani kaum muslimin. Mereka rela berpisah dari keluarga, bahkan meninggalkan harta untuk berhijrah, demi kebebasan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar dan Hamzah berhijrah. Akhirnya berangkatlah kaum muslimin secara berangsur-angsur. Yang tinggal di Mekah saat itu hanyalah Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Hamzah dan Umar bin Khattab, dan beberapa gelintir orang yang tidak menemukan cara untuk meloloskan diri. Ketika Abu Bakar meminta izin untuk berhijrah, Rasulullah SAW menjawab, "Jangan tergesa-gesa. Mungkin saja Allah memerintahkan aku berhijrah dengan disertai seorang kawan." Akhirnya Hamzah pun berangkat bersama beberapa orang. Namun beda dengan saudara-saudara muslimnya yang berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Hamzah bin Abdul Muthalib berangkat terang-terangan sambil menyandang pedang. Sorot matanya seolah-olah berkata, "Siapapun yang berani mencegahku pergi akan menghadapi tebasan pedang." Melihat sorot mata itu, tidak seorang Quraisy pun yang berani bertanya-tanya. Setelah itu Umar bin Khattab pun menyusul. Ia pergi bersama beberapa orang lemah dan miskin, yang tidak mungkin dibiarkan pergi jika dikawal seorang pelindung yang disegani Quraisy. Sambil menyandang pedang, meletakkan busurnya di pinggang, Umar bin Khattab pergi melewati Ka'bah. Tangannya menggenggam anak-anak panah. Di hadapan para pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di situ, ia berkata, "Siapa di antara kalian yang ingin ibunya merasakan kematian anaknya, yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang lembah ini." Namun tidak seorang pun beranjak memenuhi tantangan itu. Melihat tantangannya tidak terjawab, Umar bin Khattab melompat ke atas kuda dan pergi memimpin rombongan hijrah. Kepergiannya diikuti tatapan penuh rasa takut sekaligus benci orang-orang yang memusuhi Islam. Kini tinggallah Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib yang belum berhijrah. Melihat Rasulullah SAW sendirian, para pemuka Quraisy merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakakan Rasulullah. Quraisy mengincar Rasulullah. Pada sebuah pertemuan bernama Darun Nadwa, para pemimpin Quraisy berkumpul untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah. Sudah berkali-kali kita membicarakan kepergian Muhammad dan pengikutnya ke Yasrib, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun tindakan yang bisa kita lakukan, ujar seseorang. Betul, padahal persoalan ini begitu gawat buat kita. Sadarilah oleh kalian, jika Muhammad dan pengikutnya berkumpul di Yasrib, suatu saat bisa saja mereka datang ke sini untuk menyerang kita. Dan kafilah-kafilah dagang kita, jerit yang lain. Kafilah-kafilah dagang kita harus melalui daerah pinggiran Yasrib untuk bisa sampai ke Syam. Apa jadinya jika perdagangan kita mereka tutup? Kita akan kelaparan dan menderita. Persis seperti kita mengurung Muhammad dan keluarganya selama beberapa tahun di Syi'im Abu Thalib. Semua orang bergidik ngeri membayangkan kemungkinan itu. Sejenak tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya mereka menyetujui usul Abu Jahal yang sangat kejam. Kita ambil seorang anak muda yang tangguh dan terpandang dari setiap suku. Kemudian suruh mereka menusuk Muhammad secara bersama-sama dengan pedang-pedang yang telah diasah setajam mungkin. Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim tidak akan bisa membalas kematian Muhammad, karena seluruh suku di sini terlibat pembunuhan itu. Paling-paling kita hanya harus membayar ganti rugi yang bisa kita tanggung bersama-sama.